Di antara kepercayaan yang harus diluruskan adalah bahwa dari semua keberadaan barang yang ada di dunia itu tidak ada satupun yang punya taksir, yang memberi bekas terhadap segala sesuatu yang ada di dunia. Maka ketika sesuatu itu memberi bekas, yang wajib kita yakini adalah bahwa semuanya itu adalah datangnya dari Allah. Kalaupun ada orang yang makan, kemudian setelah makan orang tadi menjadi kenyang, maka kenyangnya si fulan itu disebabkan karena Allah lah yang memberi sifat kenyang kepada orang tadi. Jadi kenyangnya itu bukan karena makan, kenyangnya bukan karena makan, tapi Allah menjadikan kenyang setelah makan. Jadi posisi makan itu cuman sebagai wasilah, cuman sebagai satu amal, cuman sebagai hubungan sebab akibat yang ketika seseorang itu makan, maka akibat yang ditimbulkan adalah kenyang. Ketika seseorang itu minum, akibat yang ditimbulkan adalah hilangnya dahaga. Tapi kalau kita memandang dari siapa yang menghilangkan dahaga, maka yang menghilangkan dahaga bukan air yang diminum, tapi yang menghilangkan dahaga adalah Allah. Pisau itu bisa memutuskan sesuatu. Pisau itu bisa menyebabkan luka kalau teriris ke kulit. Tapi apakah luka itu wajib ada kalau terkena pisau? Maka luka itu kada wajib ada kalau pisau terkena kulit, karena bisa jadi Allah Subhanahu wa taala kada memberikan taksir, kada memberikan bekas terhadap kulit yang terkena pisau. Kalau Allah menginginkan dengan iradatnya terjadi luka, maka setelah pisau mengenai kulit akan ada luka. Tapi kalau Allah tidak menginginkan terjadinya luka, maka walaupun dihunjam oleh 1000 sayatan pisau, maka kulit itu kada akan pernah luka. Kalau ada orang yang berkeyakinan, kalau ada orang yang punya keyakinan, bila makan kenyang, bila minum haus hilang, bila kena luka, bila kena pisau luka, apabila kena api terbakar atau luyuh, maka itu bukan keyakinan yang 100% benar dalam tauhid. Karena di dalam tauhid, kalau kita makan, kalau kita minum, yang menciptakan kenyang dan hilangnya dahaga adalah Allah. Kalau sakit kepala itu biasanya kita minum obat. Gitu, kalau dengan berbagai macam merek obat yang bisa menghilangkan sakit kepala. Lalu kemudian kalau kita sakit kepala, ambil contoh, kita ambil obat dengan merek Bodrek misalnya, atau Paramek misalnya, atau beberapa obat lain yang bisa menghilangkan sakit kepala. Dan ternyata setelah memakan obat tersebut sakit kepalanya hilang. Yang jadi pertanyaan adalah, apakah yang menghilangkan sakit kepala itu obat? Tentu jawabannya adalah bukan obat. Karena obat itu cuman sebagai wasilah atau perantaraan hilangnya sakit kepala. Orang yang menghilangkan sakit kepala adalah Allah. Artinya wajib kada kalau makan Paramek sakit kepalanya hilang? Kada wajib. Bisa sakitnya hilang, bisa juga sakitnya tetap ada. Kalau Allah menghendaki sakit kepala seseorang itu hilang dengan sebab atau setelah orang tadi makan obat sakit kepala, maka sakit kepalanya hilang. Tapi kalau Allah kada menghendaki, Allah tidak menghendaki sakit kepalanya hilang, maka orang tersebut akan tetap di dalam keadaan sakit kepala walaupun setelah memakan obat yang bisa meredakan sakit kepala.
Karena sakit kepala seseorang yang menyebabkan orang itu bisa hilangkan sakit kepalanya adalah bukan obat sakit kepala, akan tetapi yang menghilangkan atau meredakan sakit kepalanya adalah Allah. Maka ini adalah sesuatu di antara keyakinan-keyakinan yang harus kita yakini dan yang harus kita luruskan bujur-bujur. Yang kita luruskan benar-benar, jangan sampai kita berkeyakinan bahwa benda-benda yang ada di dunia itu bisa punya taksir, bisa mengakibatkan sesuatu, karena sebenarnya yang bisa merubah segala sesuatu itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wa anna as-sikina tu'athiru fi wujudil qat'i bi quwwatin ja'alaha Allahu fi jami'iha fadzalika batilun. Kalau ada keyakinan yang menyatakan bahwa luka disebabkan karena pisau, terbakar disebabkan karena api, kenyang disebabkan karena makanan yang dimakan, maka keyakinan tersebut adalah keyakinan-keyakinan yang dihukumkan sebagai sesuatu kebatilan. Keyakinannya hukumnya batal.